Rian tidak pernah menyangka bahwa pagi yang cerah di PLA Indonesia akan berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Keluar sekarang juga. Orang dengan penampilan seperti kamu tidak pantas berada di sini, teriak Pak Hadi, manajer gerai elegan Asion, sambil mendorong bahu Rian dengan kasar hingga tubuhnya terhuyung keluar pintu kaca yang mengkilap. Puluhan pasang mata pelanggan langsung menoleh, bisik-bisik penuh jijik menyebar seperti api di rerumputan kering. Rian berdiri membeku di trotoar mal yang ramai, wajahnya memerah karena malu dan marah bercampur. Pakaiannya memang stilis, kemeja linen lembut berwarna krem yang sedikit longgar di bagian lengan, celana slim fit, dan rambutnya yang disisir rapi tapi agak panjang di bagian depan, tapi di mata Pak Hadi itu sudah cukup untuk memberi label. Tidak cocok. Rian mengepalkan tangan, napasnya tersengal. Dia hanya ingin membeli kemeja ulang tahun untuk Bima, kekasihnya yang selama 3 tahun selalu menjadi tempat pulang. Bima gurus di pinggiran Jakarta, pria bertubuh tegap dengan senyum hangat yang selalu membuat Rian merasa aman. Kenapa harus seperti ini, ya Tuhan, gumam Rian dalam hati sambil berjalan cepat meninggalkan gerai. Dia ingat betul bagaimana ayahnya dulu, sebelum meninggal 10 tahun lalu, mengusirnya dari rumah di Bandung hanya karena Rian berani mengatakan aku suka pria, Pak. Sekarang kembali ke Jakarta sebagai desainer gerai Srelance yang cukup sukses, Rian berharap dunia sudah berubah. Ternyata tidak. Ponselnya bergetar. Bima menelepon. Sayang, kamu di mana? Suaramu tadi aneh sekali. Rian menelan ludah, mencoba menahan air mata. Aku baru diusir dari elegan Asion. Katanya penampilanku tidak sesuai citra toko. Katanya aku terlalu lembut. Di ujung sana, Bima langsung diam sejenak sebelum suaranya naik penuh kekhawatiran. Tunggu di Orchard lantai 2, aku ke sana sekarang. Jangan kemana-mana dulu. Rian duduk di bangku marmer dingin, menatap lantai yang mengkilap. Di kepalanya berputar kata-kata Pak Hadi tadi, kami tidak ingin pelanggan seperti kamu merusak image kami. Image. Kata itu terasa seperti tamparan. Di Indonesia yang masih banyak yang menganggap pria lembut berarti pria yang suka pria, Rian tahu dia tidak bisa lari dari label itu. Sementara itu di dalam gerai, Pak Hadi kembali ke meja kasir dengan dada membusung. Lihat, kalau kita longgar sedikit saja, besok-besok toko kita penuh dengan orang-orang aneh, katanya pada 2 karyawan perempuan yang hanya mengangguk pelan, tak berani menentang. Mereka tidak tahu bahwa ideocit kejadian itu sudah tersimpan di serer pusat rantai butik elegan yang tersebar di 27 kota di Indonesia. Dan mereka juga tidak tahu bahwa pria yang baru saja mereka usir adalah pewaris sah satu-satunya dari almarhum pemilik pendiri. Rian mengusap wajahnya. Dia tidak mau Bima melihatnya menangis. Tapi ketika Bima muncul dari eskalator dengan napas tersengal, langsung memeluk Rian tanpa peduli orang-orang di sekitar, Rian akhirnya menyerah. Aku capek, Bim. Capek disembunyikan terus. Bima mengusap punggungnya lembut. Kita pulang dulu, ya. Nanti kita bicara pelan-pelan. Mereka berjalan keluar mal sambil bergandengan tangan, tidak tahu bahwa kejadian pagi itu baru saja membuka pintu menuju badai yang jauh lebih besar. Malam itu di apartemen kecil Rian di kawasan Kemang, suasana hening hanya dipecah oleh suara ac dan sesekali klakson mobil dari jalan raya. Bima duduk di sofa, tangannya memegang gelas teh hangat, sementara Rian mondar-mandir di depan jendela. Aku tidak mengerti, Bim. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa. Cuma mau beli kemeja untuk kamu. Bima menghela napas panjang.
Kamu tahu sendiri bagaimana orang-orang di sini. Penampilanmu memang beda. Banyak yang langsung berpikir macam-macam. Rian berhenti berjalan, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Kamu juga malu sama aku. Bima bangkit, memeluk Rian dari belakang. Tidak pernah. Tapi aku juga takut. Keluargaku di Cirebon masih belum tahu kita berdua. Kalau sampai tahu, aku bisa kehilangan pekerjaan sebagai guru. Keesokan paginya, telepon dari nomor tak dikenal mengagetkan Rian. Suara seorang pengacara terdengar tenang di seberang. Pak Rian Wijaya. Saya dari kantor notaris keluarga almarhum Bapak Sodarso Wijaya, pendiri Elegan Asion. Ada hal penting yang harus kita bahas langsung. Bisakah Bapak datang ke kantor hari ini? Rian mengerutkan kening. Nama ayahnya. Sudah 10 tahun tidak pernah disebut lagi di hidupnya. Dia pergi ke kantor notaris di Sudirman dengan hati berdebar. Di sana, pengacara membuka map tebal. Almarhum Bapak Anda meninggalkan surat wasiat yang baru terbuka setelah 10 tahun. Anda adalah pewaris tunggal genep 5% saham Elegan Asion. Ibu dan paman Anda hanya pengelola sementara. Rian terduduk lemas di kursi. Tapi mereka mengusir saya karena saya gay. Dan sekarang saya pewarisnya. Pengacara mengangguk. Kami sudah melihat rekaman chat kemarin. Pak Hadi sudah melanggar prosedur. Tapi ini lebih dari itu. Seluruh dewan direksi akan diberitahu besok pagi dalam rapat darurat. Rian pulang dengan pikiran kacau. Dia menelepon Bima, suaranya gemetar. Aku pewaris Elegan, Bim. Yang mengusir aku kemarin mereka akan kaget sekali. Bima diam lama. Kamu mau balas dendam? Atau mau makan? Rian tidak tahu jawabannya. Malam itu dia tidur dengan gelisah, mimpi tentang ayahnya yang dulu berkata kamu bukan anakku lagi bercampur dengan wajah Pak Hadi yang sombong. Keesokan harinya, rapat darurat di kantor pusat Elegan di kawasan Kuningan berlangsung tegang. Ibu Rian yang kini berusia 58 tahun duduk di ujung meja dengan wajah pucat. Paman Rian, Pak Hasan, menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ketika pengacara memutar rekaman chat dan kemudian mengumumkan identitas Rian, ruangan langsung hening seperti kuburan. Pak Hadi yang duduk di barisan belakang langsung berdiri, wajahnya memucat. Itu anak Pak Sodarso. Ibu Rian menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh tanpa suara. Rian anakku kamu pulang. Rian berdiri di depan semua orang, suaranya tegas meski dadanya berdegup kencang. Saya pulang. Tapi bukan untuk balas dendam. Saya pulang karena ini hak saya. Dan mulai sekarang, tidak ada lagi diskriminasi di Elegan. Siapapun boleh berbelanja di sini, apapun penampilannya. Berita penemuan pewaris tersembunyi Elegan Asion menyebar cepat di kalangan karyawan seluruh cabang. Di grup WhatsApp internal, pesan bertebaran, Pak Rian Gai. Yang diusir kemarin itu pewaris kita. Pak Hadi langsung dipanggil ke kantor pusat dan diberi surat pemutusan hubungan kerja. Dia keluar dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Rian memilih tidak menonton adegan itu. Dia sibuk di apartemennya, membuat desain baru untuk koleksi Elegan yang akan diluncurkan bulan depan. Bima datang sore harinya membawa makanan dari warung Padang kesukaan Rian. Kamu baik-baik saja? Tanya Bima sambil memeluk Rian dari samping. Aku takut, Bim. Ibu menelepon tadi pagi, mau ketemu di rumah lama di Bandung. Aku belum siap.
Bima mengangguk mengerti. Aku ikut, ya. Kita hadapi bersama. Perjalanan ke Bandung akhir pekan itu penuh ketegangan. Rumah besar bergaya kolonial di daerah Dago masih sama seperti dulu. Ibu Rian berdiri di teras, tangannya gemetar saat memeluk Rian. Makan ibu, nak. Dulu ibu takut apa kata tetangga, apa kata keluarga besar. Rian tidak bisa menahan air matanya. Aku cuma ingin diterima apa adanya, Bu. Pak Hasan, paman Rian, duduk di ruang tamu dengan wajah kaku. Kamu tahu kan, bisnis ini butuh citra kuat. Kalau karyawan tahu pemimpinnya seperti itu, bisa-bisa omset turun. Rian menatap pamannya tajam. Citra yang kuat bukan berarti menutup pintu bagi orang-orang seperti aku, Om. Justru sebaliknya. Elegan harus jadi tempat yang ramah bagi semua orang. Malam itu, Rian dan Bima tidur di kamar tamu yang dulu milik Rian. Bima memeluk Rian erat. Kamu hebat hari ini. Aku bangga. Kembali ke Jakarta, Rian mulai bekerja di kantor pusat sebagai creative director. Karyawan awalnya canggung, tapi lambat laun mereka melihat Rian bekerja keras dan selalu ramah. Namun tidak semua senang. Sepupu Rian, Andi, yang selama ini berharap mewarisi saham, mulai menyebarkan gosip di belakang. Dia cuma mau balas dendam karena dulu diusir, katanya pada beberapa manajer cabang. Rian tahu, tapi dia memilih diam hingga suatu hari, Bima pulang dengan wajah muram. Kepala sekolahku tahu tentang kita. Ada surat anonim. Aku diminta menjelaskan. Rian merasa dunia runtuh lagi. Ini pasti ulah Andi. Krisis di sekolah Bima membuat hubungan mereka tegang untuk pertama kalinya. Bima duduk di lantai apartemen, kepalanya tertunduk. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan, Rian. Keluargaku di Cirebon bergantung padaku. Rian merasa sakit hati. Jadi kamu mau kita putus? Demi pekerjaan. Bima mengangkat wajahnya, mata merah. Bukan putus. Tapi kita harus lebih hati-hati. Tidak lagi keluar bersama di tempat umum. Rian tertawa pahit. Setelah 10 tahun disembunyikan dari keluargaku sendiri, sekarang kamu juga minta aku sembunyi dari dunia. Aku sudah capek, Bim. Malam itu mereka tidur saling membelakangi, udara terasa berat. Pagi harinya, Rian pergi ke kantor dengan hati hancur. Di ruang rapat, dia bertemu dengan tim marketing yang sedang membahas kampanye baru. Salah satu karyawan muda, seorang desainer bernama Sinta, mendekati Rian di saat istirahat. Pak, saya tahu apa yang terjadi dengan Bapak dan teman Bapak. Saya juga punya teman yang seperti Bapak. Jangan menyerah, ya. Kata-kata Sinta seperti angin segar. Rian tersenyum tipis. Terima kasih, Sinta. Kamu ingatkan aku kenapa aku mau ubah perusahaan ini. Dia memutuskan untuk tidak membalas dendam pada Andi. Sebaliknya, dia mengajak sepupunya itu makan siang. Aku tidak mau perang keluarga, Andi. Kita bisa bagi tugas. Kamu urus cabang Surabaya, aku di Jakarta. Tapi jangan lagi ganggu Bima. Andi terkejut, tapi akhirnya mengangguk. Sore itu, Rian pulang dan mendapati Bima sudah menunggu di depan pintu apartemen dengan bunga mawar putih. Ma, sayang. Aku salah. Aku tidak mau sembunyi lagi. Besok aku akan bicara dengan kepala sekolah. Dan aku akan bawa kamu ke Cirebon bertemu orang tuaku. Rian memeluk Bima erat, air mata jatuh di bahu kekasihnya. Kamu tidak perlu mengorbankan apapun demi aku.
Bima tersenyum. Justru aku ingin. Karena aku cinta kamu apa adanya. Perjalanan ke Cirebon akhir pekan berikutnya menjadi ujian terberat bagi Bima. Rumah orang tua Bima yang sederhana di pinggir sawah penuh dengan keluarga besar yang berkumpul. Saat Bima memperkenalkan Rian sebagai teman spesial, suasana langsung hening. Ayah Bima, seorang pensiunan guru, menatap lama. Kamu yakin, nak? Hidup seperti ini tidak mudah di desa kita. Ibu Bima menangis pelan. Asal kamu bahagia, Bu, tidak apa-apa. Malam itu, Rian dan Bima tidur di kamar kecil Bima. Rian berbisik, aku takut mereka benci aku. Bima menggenggam tangannya. Mereka tidak benci. Mereka hanya butuh waktu. Kembali ke Jakarta, Rian mendapat kabar bahwa Pak Hadi, mantan manajer yang dulu mengusirnya, ingin bertemu. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana di Menteng. Pak Hadi duduk dengan kepala tertunduk. Saya minta maaf, Pak Rian. Dulu saya pikir saya sedang menjaga perusahaan. Ternyata saya hanya menjaga prasangka saya sendiri. Saya punya anak laki-laki yang seperti Bapak. Dia sekarang kabur dari rumah karena saya. Rian terdiam lama. Saya makan, Pak. Tapi mulai sekarang belajarlah menerima. Saya akan kasih Anda kesempatan kembali sebagai supervisor di cabang kecil, dengan syarat ikut pelatihan sensitivitas. Pak Hadi menangis, mengangguk. Di kantor, Rian meluncurkan kampanye baru, elegan untuk semua. Iklan menampilkan model dari berbagai latar belakang, termasuk pasangan sesama jenis yang subtle. Omset naik 18% di bulan pertama. Tapi tantangan baru datang ketika media nasional mulai memberitakan The Pewaris Gaya Elegan Asion. Komentar di internet bertebaran, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Rian membaca semuanya sambil memegang tangan Bima. Kita hadapi bersama, kata Bima. Setahun kemudian, Elegan Asion sudah berubah total. Di setiap gerai terpasang poster kami menerima semua orang. Rian dan Bima pindah ke rumah baru di kawasan Pondok Indah, tempat mereka bisa hidup lebih terbuka. Suatu sore, Rian berdiri di balkon, memandang kota Jakarta yang sibuk. Bima mendekat, memeluknya dari belakang. Kamu sudah berhasil, sayang. Dari orang yang diusir, sekarang kamu yang mengubah perusahaan ini. Rian tersenyum. Bukan aku saja. Kita berdua. Dan banyak orang baik di sekitar kita. Mereka menikmati senja sambil berpegangan tangan, tidak lagi takut siapa yang melihat. Ibu Rian sekarang sering datang berkunjung, membawa makanan kesukaan Rian. Pak Hasan akhirnya mengakui bahwa Rian lebih baik memimpin daripada dia. Bahkan Andi, sepupu Rian, kini menjadi rekan kerja yang solid. Pak Hadi juga bekerja dengan baik di cabang baru, dan anak laki-lakinya sudah pulang ke rumah setelah melihat perubahan ayahnya. Rian merasa hidupnya akhirnya lengkap. Tapi dia tahu perjuangan belum selesai. Masih banyak Rian-Rian lain di luar sana yang masih disembunyikan, masih diusir, masih takut. Malam itu, saat mereka berdua duduk di sofa menonton film, Rian berpaling ke Bima. Terima kasih sudah selalu ada. Bima mencium keningnya lembut. Selamanya. Apakah benar bahwa identitas diri harus disembunyikan demi keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?